Maka semua sahabat pada saat itu tidak ada yang berbicara, tidak berani. Takutnya kalau berbicara batal salat mereka. Akhirnya sebagian sahabat pun menundukkan kepalanya. Betul apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain. Ya, sahabat tidak berani bicara. Betul apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini. Maka saat itu pun Nabi salat dua rakaat menambahi, kemudian beliau sujud sahwi. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di majlis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang sangat agung yang terkenal hadis ini dengan hadis Dzul Yadain. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya bacakan hadisnya, nanti kita jelaskan faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala shalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihda salatil ashi rak'atain. Kata Abi Hurairah, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengerjakan salah satu dari sholat asyi. Sholat asyi itu bisa dikatakan sholat duhur, bisa dikatakan sholat asar. Ya. Kemudian Nabi SAW sholat di antara sholat tersebut seperti duhur atau asar, beliau sholatnya dua rakaat. Summa sallam. Summa qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid. Kemudian Nabi pun salam pada rakaat yang kedua dan beliau pun pergi bersandar pada sebuah batang kayu yang terletak di depan bagian masjid. Fa wada'a yadahu 'alaiha, dan Nabi pun meletakkan tangannya di atas sebatang kayu tersebut. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan di waktu salat terdapat dua orang sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar dan Umar. Fahaba ayukallimah, maka Umar dan Abu Bakar pun beliau tidak berbicara kepada Nabi SAW karena segan. Mereka berdua menegur Nabi SAW. Wa kharaja sar'anun nas, dan keluar orang yang biasanya segera cepat-cepat ya keluar dari masjid. Kemudian faqalu, maka manusia sahabat yang keluar dari masjid tersebut dan juga di dalam masjid, mereka saling berkata, aku suratus shalah. Apakah salat ini sudah dipendekkan, diqasar? Yaitu salat zuhur ataukah salat asar. Apakah sudah dipendekkan?
sehingga menjadi 2 rakaat. Wa rajulun yad'uhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzal yadain. Kemudian ada seorang lelaki yang sering dipanggil oleh Nabi dengan dzal yadain. Ya. Nabi mengiaunya dengan dzal yadain. Faqal, laki-laki ini pun mengatakan, "Ya Rasulullah, anasita am qusirat?" Wahai Rasulullah, apakah engkau lupa tentang sholatmu, ataukah sholat ini emang dipendekkan, yang asalnya 4 menjadi 2 rakaat? Kemudian kata Nabi, lam ansa wa lam tuqsar. Sholat ini tidak dipendekkan dan saya tidak lupa, kata Nabi. Kemudian faqal bala qad nasit. Tidak wahai Rasulullah, engkau telah lupa. Fasalla rak'ataini summa sallam summa kabbar. Kemudian mendengar perkataan Dzuliyadain tersebut, Nabi pun salat 2 rakaat, kemudian beliau salam. Summa kabbar, kemudian Nabi pun bertakbir. Fasajada misla sujudihi au atwal. Maka beliau pun sujud seperti sujudnya di dalam salat atau agak lebih panjang. Summa rafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi pun mengangkat kepalanya wa kabbar, dan Nabi pun bertakbir. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini hadis yang sangat agung. Hadis yang sangat erat, banyak faidahnya. Bahkan Imam Al-Allai menulis buku khusus tentang hadis ini, Najmul Faraid. Ya. Beliau menyebutkan ya tentang faidah yang diambil dari hadis ini di kitab beliau Najmul Faraid. Ya. Di situ beliau menyebutkan banyak sekali faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis ini hadis yang sangat agung, terkenal dengan hadis Dzuliyadain. Kenapa terkenal dengan hadis Dzuliyadain? Karena Dzuliyadain lah yang berani menegur Nabi SAW. Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, 2 orang sahabat yang mulia ini pun segan beliau berdua menegur Nabi. Yang berani menegur Nabi adalah Dzuliyadain. Dzuliyadain ini ya, seorang sahabat yang nama beliau adalah Al-Khirbaq. Nama beliau adalah Al-Khirbaq bin Amr As-Sulami. Beliau ini diberi gelar Dzuliyadain, dikatakan oleh para ulama karena emang benar-benar tangan beliau itu panjang. Jadi di Dzuliyadain memiliki 2 tangan yang panjang. Bukan makna kita pencuri, tidak. Tetapi maksudnya Dzuliyadain memiliki 2 tangan yang panjang. Emang betul, tangan beliau ini panjang. Sebagian ulama tidak. Tangannya seperti tangan orang lain, sama. Tetapi Nabi memberi dia gelar Dzuliyadain karena beliau ini orang yang sangat rajin. Orang yang sangat rajin. Sangat ringan tangan membantu orang. Makanya Nabi memberikan gelar Dzuliyadain. Sebagian ulama mengatakan tidak. Kenapa Nabi memberikan gelar Dzuliyadain? Karena dia tangan kanan dan tangan kirinya bekerja sama-sama maksimal. Artinya apa yang dikerjakan tangan kanannya, seperti itu pula tangan kirinya bisa melakukan. Kebanyakan kita kadang-kadang kalau terbiasa dengan kanan maka susah menggunakan tangan kirinya. Maka Dzuliyadain tidak. Kedua-duanya sama. Baik tangan kanan ataukah tangan kirinya. Makanya digelar oleh Nabi Dzuliyadain. Tetapi yang paling benar adalah diberikan nama Dzuliyadain karena emang tangan Dzuliyadain ini lebih panjang. Ya, kedua tangannya lebih panjang daripada yang lain. Ya, maka Nabi SAW memberikan gelar Dzuliyadain. Dan tidak mengapa seseorang diberi gelar Dzuliyadain atau diberikan gelar selama gelar tersebut tidak menghinakannya, tidak melecehkannya, maka tidak mengapa. Diperbolehkan di dalam Islam. Dan ini bukan dalam masalah menghina atau mensifati seseorang, boleh. Ya, misalnya ada namanya Salim tinggi misalnya. Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Selama emang betul sifat itu ada dan orang yang diberikan gelar tidak marah. Maka Dzuliyadain, beliau ketika Nabi SAW salam 2 rakaat,
di salah satu salat. Rawi di sini ragu. Apakah salat zuhur ataukah salat asar? Karena kata al-ashi itu kadang digunakan maknanya adalah salat zuhur, kadang maknanya digunakan untuk salat asar. Makanya para ulama mengatakan ya, al-ashi itu adalah waktu sore. Makanya ahlul ilm berselisih, waktu sore itu dimulai dari sejak kapan? Apakah dari sejak ba'da zawal, di habis waktu salat zuhur, masuknya waktu salat zuhur, sampai pertengahan malam, atau sampaikah waktu subuh? Atau dimulainya dari habis asar, sampai pertengahan malam, atau sampai waktu subuh? Itu jadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah makna al-ashi ini. Ya, sebagaimana mereka khilaf tentang makna as-sabah, waktu pagi. Apakah waktu pagi itu dimulai setelah fajar ataukah pada pertengahan malam? Dan ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Bentuk khilaf ini berdampak kepada zikir-zikir atau doa-doa yang dibaca di waktu pagi dan petang. Makanya sebagian ahlul ilm mengatakan yang benar adalah zikir pagi itu dibaca setelah masuk waktu sholat subuh. Ya, dan ini pendapat yang paling hati-hati. Ya. Maka ya, pagi itu dimulai setelah masuknya waktu sholat subuh dan berakhir ketika masuknya waktu zawal atau masuknya waktu sholat zuhur. Itulah disebut dengan pagi. Adapun setelah itu disebut adalah al-masa, waktu sore sampai sebelum terbit fajar. Maka rawi di sini ragu-ragu, dia menisbatkan apakah ini sholat zuhur ataukah sholat asar. Kemudian di hadis ini seorang sahabat Dzul Yadain, beliau berani menegur Nabi SAW. Kenapa Abu Bakar dan Umar tidak berani menegur Nabi SAW? Karena beliau segan. Segan dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu memiliki haibah, memiliki wibawa yang luar biasa. Makanya dua orang sahabat ini segan, ya, sangat segan, ya, menegur Nabi SAW. Yang berani menegurnya adalah Dzul Yadain. Dan Dzul Yadain, subhanallah, di antara adab beliau menegur Nabi SAW, beliau tidak mengatakan, wahai Rasulullah akhta'ta, engkau telah salah, tidak. Tapi beliau bertanya, jangan-jangan sholat ini sedang diqasar. Maka beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah sholat ini diqasar ataukah engkau lupa? Nabi SAW mengatakan, saya tidak lupa, kata Nabi. Dan sholat itu tidak diqasar. Kata Dzul Yadain, di sini Dzul Yadain sudah tahu Nabi tidak mengqasar salat. Kemudian dia langsung mengatakan, ya wahai Rasul, tidak. Engkau lupa wahai Rasulullah. Maka Nabi pun diam. Di dalam sebagian riwayat Nabi pun bertanya, asaddaqa Dzul Yadain? Apakah benar yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini? Maka semua sahabat pada saat itu tidak ada yang berbicara, tidak berani. Takutnya kalau berbicara batal salat mereka. Akhirnya sebagian sahabat pun menundukkan kepalanya. Betul apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain. Ya, sahabat tidak berani bicara. Betul apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini. Maka saat itu pun Nabi salat dua rakaat menambahi, kemudian beliau sujud sahwi. Taib. Apa faedah yang bisa kita ambil? Ya. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini sangat banyak. Mudah-mudahan waktunya cukup kita menyebutkan faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama, hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi itu manusia biasa. Beliau lupa seperti mana manusia yang lain lupa. Dan lupa itu adalah sifat manusia. Dan itu merupakan sifat kurang dari manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat lupa. Kenapa? Karena sifat lupa itu ada sifat yang kurang, bukan sifat yang sempurna. Nabi SAW beliau manusia seperti manusia yang lainnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama ana basyarun ansa kama tansaun. Kata Nabi SAW, saya manusia biasa, saya bisa lupa sebagaimana kalian juga lupa. Oleh karena itu kata para ulama, Nabi SAW
beliau tidak maksum dalam segala hal. Nabi tidak maksum dalam segala hal. Para ulama sepakat, Nabi SAW maksum dari perbuatan syirik. Nabi SAW maksum dari melakukan perbuatan dosa besar. Nabi SAW maksum terjaga dari berdusta, tidak berdusta. Nabi SAW maksum dari tidak menyampaikan wahyu. Maka tidak mungkin wahyu itu kececer atau ada Nabi lupa menyampaikan dari Allah, tidak mungkin. Nabi maksum dari hal tersebut. Tetapi Nabi SAW tidak maksum dalam perkara tabiat manusia. Beliau bisa lupa. Ya. Nabi SAW bisa lupa di dalam sholatnya, sebagaimana manusia. Dan di sini beliau tidak maksum. Ya. Dan ini menjelaskan kenapa Nabi SAW dilupakan. Apakah Nabi tidak khusyuk di dalam sholatnya? Ya, mungkin Anda bertanya. Nabi SAW dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah ingin mensyariatkan sebuah syariat. Ya, akibat lupanya Nabi SAW, maka ada sebuah syariat yang ingin Allah syariatkan, yaitu syariat sujud sahwi. Maka di sini Nabi SAW dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hikmah yang sangat besar, yaitu mensyariatkan syariat sujud sahwi. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini, Nabi SAW ketika menolak khabar Dzul Yadain, bukan berarti di sini Nabi menolak khabar ahad. Sebagian orang berdalil dengan hadis ini mengatakan, kalau khabar ahad itu kalau datang dari satu orang ditolak, tidak diterima. Apalagi dalam masalah akidah, kata mereka, ditolak. Maka ini tidak benar. Nabi SAW di dalam kasus ini terjadi dialog antara Nabi dengan Dzul Yadain, bukan Nabi menolak apa yang disampaikan oleh Dzul Yadain. Tetapi Nabi SAW meyakini apa yang beliau kerjakan itu tidak salah. Apa yang beliau lakukan itu beliau tidak lupa. Itu keyakinan beliau. Maka Dzul Yadain pun beliau tidak. Wahai Rasulullah, engkau lupa. Maka Nabi pun menanyakan kepada para sahabat, siapa yang benar? Keyakinan beliau, apakah keyakinan Dzul Yadain? Makanya Dzul Yadain, Nabi menanyakan, asaddaqa Dzul Yadain? Benar apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain ini, kata Nabi. Maka sahabat menundukkan kepala mereka. Sehingga saat itu barulah Nabi mengerti beliau keliru. Di sini kata para ulama, jika terjadi khilaf antara makmum dan imam, seorang imam boleh dia mengambil keyakinannya. Walaupun seorang makmum tersebut ya dia ngotot ya imamnya salah. Contoh misalnya, imamnya ya dia yakin tadi pas di sholat maghrib di rakaat kedua dia tasyahud awal, ya kemudian dia naik. Dia yakinnya demikian. Makmumnya tidak, lupa. Akhirnya makmumnya negur, subhanallah. Ya imamnya tidak mau turun. Karena dia yakin tadi tidak salah. Akhirnya makmumnya tambah keras lagi, subhanallah. Imamnya tetap tidak mau turun. Ya, kan seperti itu. Ya. Makmumnya tambah keras lagi, subhanallah, untuk menteror imamnya biar turun. Ya. Ya. Maka imam boleh dia tidak mengambil keyakinan makmum. Kalau selama dia yakin. Ya. Di sini Nabi SAW beliau tidak mengambil keyakinan Dzul Yadain karena beliau yakin asalnya tidak salah, ya tidak diqasar salatnya. Tetapi ketika sahabat mengatakan Nabi keliru, maka disinilah Nabi baru tahu beliau salah. Akhirnya pun beliau ambil perkataan Dzul Yadain. Maka di sini kata para ulama, kalau terjadi khilaf antara imam dan makmum, pada asalnya imam memegang keyakinannya. Ya, memegang keyakinannya. Kecuali dia ragu. Di sini dia mengambil perkataan seorang makmum. Kemudian, faedah yang ketiga dari hadis ini. Nabi SAW di dalam sholat, setelah selesai sholat, di sini Nabi berbicara dengan Dzul Yadain, bahkan terjadi dialog di dalam sholat ini. Ya Nabi SAW, ya Dzul Yadain mengatakan, wahai Rasulullah, engkau telah lupa telah mengqasar sholat. Ini bicara di dalam sholat. Kemudian kata Nabi, saya tidak lupa dan tidak diqasar. Taib. Apa hukum berbicara di dalam sholat? Apakah membatalkan sholat seseorang?
Di dalam hadis dijelaskan Nabi SAW ketika terjadi dialog tersebut, beliau tidak mengulangi sholatnya dari awal. Beliau meneruskan sholat yang kurang. Sholat zuhurnya tadi dua rakaat, ditambahi oleh beliau dua rakaat plus dengan sujud sahwi. Kalau seandainya sholatnya itu batal, niscaya Nabi mengulang sholatnya menjadi empat rakaat. Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah berbicara di dalam sholat. Sebagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya berbicara di dalam sholat dengan sengaja, ulama sepakat itu batal. Orang berbicara di dalam sholat secara sengaja itu batal. Baik itu sedikit perkataannya ataukah banyak. Maka dengan sengaja dia batal sholatnya. Terus bagaimana kalau seandainya bicaranya tidak sengaja atau karena maslahat di dalam sholat? Contoh, iya, sebagian orang kadang-kadang ketika sembahyang ada bekas berantem lawan bininya di rumah, bertakbir, masih ngomel dia dalam sholatnya. Iya, kadang-kadang gitu, terbawa ya di dalam, terucap dia perkataan tanpa dia sadari. Iya, atau lagi sarik lawan orang, bertakbir, masih ngomel aja. Oh, anak doakan, misalnya macam itu. Iya. Dia terucap di lisannya tanpa dia sadari. Orang semacam ini apa hukumnya? Batal nggak sholatnya? Para ulama mengatakan kalau orang itu berbicara tanpa dia sadari atau di luar kendalinya, ketika dia berbicara itu di luar kendalinya, maka tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholatnya. Apa dalilnya? Pertama, jika seandainya dia lupa atau di luar kendalinya tidak membatalkan sholatnya, adalah hadis sahabat yang mulia Muawiyah ibn al-Hakam. Sahabat yang mulia ini, Muawiyah ibn al-Hakam ini, beliau pada saat itu tidak tahu bahwasanya berbicara di dalam sholat tidak boleh lagi. Dulu sahabat di awal-awal sebelum turun ayat wa qumu lillahi qanitin, tegakkanlah salat dengan penuh khusyuan, ayat itu berbicara tentang tidak boleh lagi berbicara di dalam salat. Sahabat yang mulia Muawiyah bin al-Hakam ini tidak tahu ya tentang ayat-ayat tersebut. Ya, turun ayat tersebut. Maka ketika dia masuk di dalam masjid, di Masjid Nabawi salat, ada salah seorang sahabat bersin mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Muawiyah ini pun menjawab, yarhamukumullah, dengan suara yang lantang. Maka sebagian sahabat pun menoleh ya untuk memberikan kode berdiam. Maka Muawiyah bin Hakam pun bingung kenapa ini semuanya menoleh dia. Kemudian beliau berbicara, lima tanduruna ilai. Kata beliau, kenapa kalian melihat aku seperti ini dalam sholat? Karena pada saat itu beliau tidak tahu, tidak boleh lagi berbicara. Sebagian sahabat pun menepuk paha mereka untuk masih diam nggak boleh lagi bicara. Iya. Maka perdebatan di dalam sholat itu didengar oleh Nabi SAW. Setelah selesai sholat, Nabi SAW memanggil Muawiyah bin al-Hakam. Kata Nabi SAW, wahai Muawiyah, sesungguhnya tempat ini tidak pantas kecuali berzikir, bertasbih, membaca Al-Quran. La yaslu fihi kalamun nas. Tidak pantas ada pembicaraan manusia. Di sini Nabi SAW tidak menyuruh sahabat yang mulia ini, Muawiyah bin al-Hakam ini mengulangi sholatnya. Padahal dia berbicara di dalam sholat. Kenapa kata para ulama tidak disuruh mengulang? Karena beliau tidak tahu hukumnya. Maka para ulama mengkiaskan orang yang tidak tahu sama seperti orang yang lupa. Orang yang lupa ya di dalam sholat atau orang yang di luar kendalinya tidak bisa mengatur, maka itu tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholatnya. Taib. Termasuk di dalam sholat itu kalau tertawa. Ya, tertawa yang keluar dua huruf ya, itu membatalkan sholat. Tetapi kalau tertawa yang tidak terkontrol, misalnya ya, ada orang sembahyang tahajud, kemudian imamnya sujudnya lawas, bangun antum ini masih bangun guring misalnya. Kemudian orang spontan dia tertawa tidak dia sengaja, dia tidak ingin tidak ingin tertawa tapi melihat ya orang di samping itu tidur.
Akhirnya dia tertawa, keluar huruf di dalam sholatnya. Dan itu tidak dia kehendaki. Ya, tidak dia kehendaki. Apakah batal sholat? Tidak. Karena itu di luar kendalinya. Taib. Kemudian kata para ulama, ada orang yang berbicara ya di dalam sholat karena maslahat sholat. Seperti yang terjadi pada Dzuliyadain. Kata para ulama, kalau berbicara di dalam maslahat sholat, kalau terjadi di tengah-tengah sholat, apakah batal sholatnya? Contoh misalnya, imam ini dikasih kode tasbih tidak paham. Dia salahnya tidak tahu. Contoh misalnya, imam ketika sholat asar, sidin nyaring baca Al-Fatihahnya. Kemudian makmum menegur subhanallah. Kira imam ini salah membaca Al-Fatihah, ganti qul huwallahu ahad. Dia tidak tahu apa salahnya, dia tidak tahu. Dia tidak mengerti. Makmum mengatakan subhanallah, tetap dia bacanya qul huwallahu ahad surah An-Nas, tetap juga salah, bingung imamnya. Iya. Sehingga harus dikasih tahu apa salahnya. Iya. Ketika dikasih tasbih subhanallah, dia tidak mengerti, tidak peka apa salah dia, dan itu sering terjadi. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Boleh tidak orang itu berbicara di dalam sholat? Misalnya mengasih tahu, oh, pian dipelankan Al-Fatihahnya. Misalnya, pian tadi baca Al-Fatihahnya dikeraskan. Dia berbicara dalam bahasa Indonesia misalnya. Apakah itu batal sholatnya? Khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih adalah batal sholatnya. Berbicara untuk maslahat sholat itu batal sholatnya. Tetapi apakah kita berbicara, Ustadz? Berbicara. Tidak ada masalah. Yang bicara satu orang, nggak semuanya. Berbicara satu orang demi apa? Agar sholat tidak kacau. Ya. Maka yang berbicara ini dia membatalkan sholatnya, dia sholat ya mengulang sholatnya. Dia bertakbiratul ihram kembali. Satu orang saja. Demi apa? Demi untuk menjaga sholat dan dia dapat pahala. Karena maslahat besar. Ya. Atau imam misalnya. Ketika sembahyang, sidin ketinggalan 1 rakaat. Ditegur subhanallah, sidin kira ketinggalan tasyahud. Ya, ketinggalan tasyahud. Kemudian ya tetap salahnya sidin tidak tahu. Kemudian Anda kasih tahu bahwasanya pian tadi kurang serakaat. Ya. Maka apakah batal salatnya? Batal. Ya. Kenapa? Karena dia berbicara di luar ya, dia berbicara di dalam salat. Dan berdasarkan hadis Muawiyah bin Al-Hakam, kata Nabi, sesungguhnya sholat ini tidak pantas ada pembicaraan manusia. Maka ini sifatnya umum. Berlaku sifatnya umum. Pembicaraan apa saja. Baik itu dalam rangka masalah sholat ataukah selainnya. Tinggal masalahnya adalah pembicaraan ketika selesai salam. Di waktu sholat. Seperti yang terjadi pada hadis Dzuliyadain. Hadis Dzuliyadain, beliau berbicara setelah sholat. Ini apakah membatalkan sholatnya? Tidak. Ini tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena sholat sudah selesai. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi adalah kekurangan. Maka ini tidak membatalkan sholat selama ya jaraknya pendek, tidak panjang. Dan jarak antara Nabi dengan salam beliau, ya setelah salam itu jaraknya pendek, tidak panjang. Maka ini tidak membatalkan sholat. Makanya Dzuliyadain dan para sahabat yang ada, mereka tidak mengulangi sholatnya. Maka di dalam sujud sahwi, ketika selesai salam, kita ingatkan imam dengan berbicara, maka boleh. Dan itu tidak membatalkan sholat kita. Kemudian, faedah yang berikutnya dari hadis ini, hadis ini menjelaskan tentang sebuah syariat yang sangat agung, yaitu syariat sujud sahwi. Hadis ini berbicara tentang syariat yang sangat agung, yaitu syariat sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sujud sahwi itu adalah sujud yang disebabkan karena lupa. Anda lupa, ya, tidak ingat, maka disyariatkan sujud sahwi. Dan yang terjadi di dalam kasus Dzuliyadain ini, kasus Nabi SAW ini, sahabat yang mulia ini, Dzuliyadain ini menegur Nabi SAW akibat terjadi pengurangan di dalam salat. Maka
kata para ulama, sujud sahwi itu tidak hanya disebabkan karena pengurangan di dalam salat. Maka sebab sujud sahwi itu ada 3 macam. Yang pertama disebabkan karena penambahan di dalam salat. Kemudian yang kedua disebabkan karena ragu-ragu terjadi di dalam salat. Dan yang ketiga disebabkan karena adanya pengurangan di dalam salat. Taib. Kita mulai dari pengurangan sebagaimana yang terjadi pada hadis Nabi. Nabi di sini beliau kurang di dalam salat beliau, yaitu dua rakaat. Kata para ulama, kalau pengurangan itu terjadi pada rukun salat, maka harus ditambah rukunnya. Dan dia sujud sahwi. Maka harus ditambah rukunnya dan dia sujud sahwi. Maka jika seandainya dia kurang di rakaat ketiga misalnya, membaca Al-Fatihah, atau ketinggalan duduk di antara 2 sujud. Pas sujud pertama langsung bangkit berdiri. Ya, dia kira ini sudah sujudnya dua kali, padahal duduk di antara 2 sujud belum, sujud kedua belum, tetapi dia langsung berdiri. Maka ini kita katakan rakaat yang dia salah di sana rukunnya tidak dianggap. Seolah-olah dia sholat cuma 1 rakaat saja. Walaupun itu sudah rakaat kedua. Maka rakaat kedua itu tidak dianggap. Kenapa? Karena ketinggalan rukun. Maka kata para ulama, kalau rukun yang ditinggalkan karena takbiratul ihram, maka batal sholatnya, diulang dari awal. Ya, kelupaan takbiratul ihram. Ya, maka sholatnya batal, diulang dari awal. Tapi kalau seandainya ketinggalan rukun, maka rakaat yang ketinggalan rukun tersebut tidak dianggap. Kemudian, kalau yang ketinggalan itu wajib, maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Taib. Bagaimana kalau yang ditinggalkan itu adalah sunnah? Contoh misalnya, dia meninggalkan sunnah di dalam salat, seperti bacaan doa iftitah. Imam meninggalkan. Atau bacaan seperti misalnya zikir di waktu ruku, zikir di waktu sujud, ditinggalkan oleh imam bacaannya. Atau ditinggalkan oleh seorang makmum bacaannya. Apakah dia sujud sahwi? Para ulama mengatakan, kalau seandainya dia kelupaan, ya, kelupaan akibat sujud sahwi, terjadi pengurangan di dalam sholat, maka kalau ditinggalkan itu sunnah, dan itu merupakan kebiasaan beliau, maka sujud sahwi. Kalau dia terbiasa menjalankan sunnah, kemudian dia tinggalkan, maka sujud sahwi. Kalau itu bukan kebiasaan dia, kemudian dia tinggalkan, maka tidak mengapa dia tidak sujud sahwi. Yang pertama tadi, yang sunnah pertama tadi kebiasaan dia, kalau seandainya dia tidak sujud sahwi, boleh tidak? Boleh. Tidak mengapa, karena sunnah ditinggalkan, tidak perlu sebetulnya sujud sahwi. Tapi kalau dia mau sujud sahwi, tidak mengapa. Ya, kalau seandainya dia mau sujud sahwi, tidak mengapa. Kemudian, yang kedua, orang sujud sahwi itu akibat ragu-ragu. Ragu-ragu ketika sembahyang. Maka orang yang ragu-ragu ini, dia harus sujud sahwi. Walaupun setelah itu datang keyakinan. Contoh misalnya, sembahyang tadi maghrib terlambat. Pas terlambat ini dia bingung. Tadi dapat serakaat kah, 2 rakaat kah bersama imam. Ragu dia. Masuk bersama imam tadi di rakaat ketiga kah, di rakaat kedua kah? Dia ragu. Ragu, bingung memikirkan. Tapi ingat tadi, biimbe lawan kawan dihiga tadi. Biimbe lawan kawan dihiga masuk tadi sembahyang. Akhirnya pun dia melambat-lambatkan sembahyangnya, menunggu apa yang dilakukan oleh kawan ini. Kalau inya di rakaat kedua ini tasyahud, kemudian bangkit, berarti tadi ketinggalan dua rakaat. Kalau inya salam, berarti anak ketinggalan serakaat. Akhirnya ditunggu. Sekalinya kawannya nunggu juga. Akhirnya ya, dia nunggu kawannya. Akhirnya kawannya ini pun ternyata salam. Oh, berarti ketinggalan serakaat. Akhirnya dia pun juga salam. Taib. Apakah sujud sahwi orang semacam ini? Sujud sahwi. Kenapa? Karena ada keraguan. Walaupun setelah itu dia yakin. Yakinnya apa? Melihat kawannya tadi, korina, indikasi. Ya.
Karena dia masuk datangnya bersamaan. Ya, dan ini sering terjadi di masjid, ya. Dan itu antum sering lihat itu orang-orang kadang-kadang tuh melambat-lambatkan sembahyang, biasanya hancap sembahyangnya. Pas ragu-ragu lambat sembahyangnya. Ya. Maka dia sujud sahwi. Kenapa? Karena asalnya ragu. Setiap ragu datang di dalam sholat, walaupun datang setelah itu keyakinan, maka harus kita sujud sahwi. Ya. Maka kata para ulama, kalau ragu-ragu dalam bilangan sholat, saya sholatnya 2, apakah 3 ataukah 4, ya. Ragu kemudian datang keyakinan, dia sujud sahwi. Taib. Bagaimana kalau seandainya keraguannya itu, ya, keraguannya itu tidak yakin dia, tidak yakin, tapi 70% lah, ya. Pilihannya ini. Contoh misalnya dia sholat zuhur, dia ragu, apakah sholatnya 3, apakah 4. Tetapi dia condong pada 4 rakaat, 70% dia 4 rakaat. Apa yang harus dia pilih? Maka dia mengambil 4. Kalau ada pilihan yang bisa dia pilih dan condong ke sana. Taib. Apakah dia sujud sahwi? Iya, Anda sujud sahwi. Terus bagaimana kalau seandainya pilihannya antara 3 dan 4 dan dia tidak bisa merojihkan? Sama-sama 50 nggak tahu dia. 3 kah 4 kah? Maka ambil bilangan yang paling sedikit. Ambil bilangan yang paling sedikit. Taib. Ini kalau berkenaan dengan rukun. Taib, bagaimana kalau berkenaan dengan tasyahud atau wajib salat? Seperti misalnya dia ragu-ragu. Tadi sembahyang tasyahudkah kadakah? Maka ragu-ragu ini tidak dilirik, tidak dianggap kalau terjadi setelah salat. Tuntung sembahyang, salam, pas berzikir mengingat tadi kayaknya tasyahudkah kadakah? Tadi sembahyang ana 3 kah 4 kah? Ragu-ragu. Setelah salam, maka tidak dianggap. Keraguan itu tidak dianggap sembahyang Anda sah. Jangan didengarkan. Saya nggak was-was, walaupun Anda bukan orang was-was, tidak dianggap. Keraguan setelah salam. Karena Anda sholat sudah sempurna. Keraguan itu datang setelah Anda salam. Ulun dari awal tadi menghayal, tadi pas salam hanya sadar misalnya. Iya. Maka tetap tidak dianggap. Dianggap itu ketika dia masih di dalam sholat. Kalau sudah selesai sholat, ragu, ya, merenung tadi, maka tidak dianggap keraguan tersebut. Sholat saya gimana? Sholat Anda sah. Maka ya keraguan setelah sholat itu tidak dilihat, tidak dianggap apapun keadaannya. Ya, siapapun yang ragu setelah sholat itu tidak dilihat. Sama juga keraguan dari orang yang was-was itu juga tidak dilihat. Apa saja? Dari orang was-was di dalam sholatnya keraguan itu tidak dianggap. Maka keraguan itu tidak ditolerir, ya, tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Maka pada asalnya dia sholatnya sempurna. Taib. Bagaimana kalau ragunya di tengah sholat? Tadi pas di rakaat ketiga dia bingung pas sholat isya. Tadi saya tasyahud apa enggak ya? Dia ragu-ragu. Apa yang harus dia lakukan? Ketika orang ragu-ragu tentang wajib sholat, maka ulama khilaf dalam masalah ini. Yang benar adalah tetap dia sujud sahwi. Tetap dia sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Kemudian yang ketiga, sebab sujud sahwi itu akibat disebabkan penambahan di dalam sholat. Penambahan di dalam sholat ini banyak bentuknya. Ada penambahan dalam bentuk perkataan. Contoh misalnya dia ketika sembahyang maghrib di rakaat ketiganya membaca Al-Fatihahnya 5 kali. Pantasan lawas rukunya imam ini misalnya. Dia membaca Al-Fatihahnya banyak dia ulang-ulang. Ini penambahan di dalam sholat. Taib. Apakah sujud sahwi? Pendapat yang rajih tidak sujud sahwi. Walaupun perbuatannya adalah makruh. Ya, tetapi dia tidak sujud sahwi. Atau penambahan di dalam perbuatan. Maka penambahan di dalam perbuatan ini para ulama berselisih tergantung perbuatannya. Contoh, penambahan perbuatan yang bukan dari jenis sholat. Tidak ada hubungannya dengan sholat. Tapi itu merupakan penambahan. Contoh misalnya ketika sembahyang, ya, menguit-nguit gigi, sekalinya ada makanan di sini, dimakan sama dia. Sering terjadi ini. Sebelum sembahyang, dikuit-kuit kada keluar, pas sembahyang keluarnya. Iya. Iya. Akhirnya dia kunyah, dia makan. Dan itu sering terjadi jamaah-jamaah. Ya.
makan ayam dan seterusnya. Iya. Ketika sebelum sholat sudah disikat, di apa kada keluar. Makanya pas sembahyang muncul sorongan. Iya. Terus ini apa yang harus dilakukan? Dibuang ulang di samping sarek, ditahan ngalih banar di dalam, akhirnya ditelan. Apa hukumnya? Ini melakukan apa? Makan di dalam sholat. Para ulama mengatakan sesuatu yang ada sedikit di dalam mulut kita, ya ada di dalam mulut kita sisa-sisa makanan, ya apalagi gigi-giginya berlubang, renggang, ya kemudian ada makanan di sana, maka termakan di dalam sholat tidak ada masalah, tidak membatalkan sholatnya. Terus bagaimana kalau seandainya sidin ini kada sengaja makan di dalam sholat atau minum dalam sholat kada sengaja? Mungkin saja. Contoh misalnya ketika sembahyang tahajud, imamnya bacanya apa? Panjang, ya membacanya panjang. Kemudian sidin pas duduk di antara dua sujud, di depan sidin aqua. Sidin ini sudah hilang blank. Kira sidin sudah tuntung sembahyang. Minum sidin. Taib, sidin minum. Ya. Karena dia blank sudah, otaknya apa? Hilang karena begitu panjang dan dia capek. Tengah malam. Akhirnya di depannya ada aqua, kan biasanya orang sembahyang ada aqua ditaruh di depannya. Dia pikir sudah selesai sembahyangnya dia minum. Apa hukumnya? Apakah batal sholatnya atau tidak? Kata para ulama, kalau dia meminum sesuatu yang sangat sedikit itu tidak batal. Karena itu tidak sengaja dia. Tapi kalau dia memakan makanan, minuman yang jumlah banyak, maka itu batal sholatnya. Sengaja atau tidak? Tidak sengaja. Maka kalau sedikit, ya pas dia minum 2 teguk, 3 teguk, dia ingat, astagfirullah, ini apa? Sholat. Maka tidak batal. Dia tidak membatalkan sholatnya. Tapi kalau dia minum habis aquanya misalnya, maka ini batal sholatnya. Maka dia mengulang sholatnya. Ini kalau terjadi penambahan di dalam perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Tapi kalau penambahannya berhubungan dengan sholat, seperti penambahannya 5 rakaat sembahyangnya, yang seharusnya sholatnya isya, dia sholatnya 5 rakaat. Maka apa yang harus dilakukan kata para ulama? Maka orang yang menambahi 5 rakaat di dalam sholatnya, maka dia harus ditegur dan kembali. Sebab itu pula seorang makmum ketika melihat seorang imam melakukan penambahan, maka dia tegur. Tidak perlu dia mengikuti imamnya. Tetap dia berada di posisinya. Berbeda halnya kalau seandainya imam itu melakukan pengurangan. Maka imam jika melakukan pengurangan di dalam sholat dan dia berpindah kepada rukun berikutnya, maka kita ikuti. Maka selama imam itu belum sempurna, kita tegur. Tapi kalau dia sudah sempurna berpindah pada rukun berikutnya, maka wajib kita ikuti. Ya. Tapi kalau dia belum, ya misalnya tasyahud awal. Dia kelupaan tasyahud awal. Ketika mau naik, Anda tegur, subhanallah. Dia kembali, tidak ada masalah. Atau masih mau berdiri tapi belum berdiri sempurna, Anda tegur, dia kembali, tidak ada masalah. Tapi kalau imam itu sudah berdiri sempurna, berpindah kepada rukun, maka tidak boleh lagi kembali. Seorang makmum, maka dia mengikuti imamnya. Berbeda halnya kalau seandainya imamnya tersebut melakukan penambahan. Di dalam sholat isya misalnya, beliau sholatnya 5 rakaat. Maka makmum menegur subhanallah, tidak ikut pada rakaat yang kelima. Taib. Bagaimana kalau seandainya yang ikut itu adalah masbuk, Ustaz? Ya, masbuk ini emang unik. Ya, karena masbuk ini ahkamnya itu sangat unik sekali. Ya, makanya kalau bisa jangan masbuk, ruwet masbuk ini di dalam sholat. Iya, masbuk, orang masbuk imamnya 5 rakaat, dia masbuk 1 rakaat. Imam ini tunggu subhanallah kada mau kembali. Karena ada masbuk yang mempatinya. Taib. Apa yang harus dilakukan? Masbuk ini. Sekarang imam ini salah. Masbuknya ini apa? Menjadi 4 rakaat. Iya, taib. Apakah ketika imam itu salam, masbuk ini juga ikut salam? Karena sudah pas ini 4 rakaat. Atau seperti apa? Iya. Maka ulama khilaf dalam masalah ini. Sebagian ahli ilmu menganggap bahwasanya tidak sah rakaat masbuk bersama imam yang salah. Sebagian ulama tidak. Yang salah imam, masbuknya tidak salah. Masbuknya tidak salah. Dan pendapat yang paling rajih wallahu taala alam, maka dia anggap rakaat masbuk tersebut. Ketika dia bersama imam yang salah,
ya, dan imam itu melakukan rakaatnya sempurna bersama rukun-rukunnya, maka dianggap rakaat masbuk bersama imam tersebut. Ada makmum yang lain tidak mengikuti imam yang salah tersebut, tetap dia berada di tempat posisinya, dan imam sujud sahwi sebelum salam. Taib. Sujud sahwi ini, ya, sujud sahwi ini dijelaskan di sini di dalam hadis, ya, Dzul-Yadain ini, Nabi SAW beliau sujud sahwinya, ya, beliau sujud sahwi di sini ketika disebutkan bahwasanya Nabi SAW setelah sholat 2 rakaat kemudian salam, beliau bertakbir. Di sini Nabi sujud sahwi setelah salam. Para ulama mengatakan sujud sahwi itu bolehkah sebelum salam? Ulama sepakat sujud sahwi itu boleh dilakukan sebelum salam dan boleh pula dilakukan setelah salam, apapun keadaannya. Apapun keadaan Anda, boleh Anda melaksanakan sujud sahwi itu sebelum salam atau setelah salam. Taib. Terus bagaimana tata cara sujud sahwi? Dijelaskan di sini. Di dalam hadis Dzul-Yadain ini dijelaskan bahwasanya Nabi SAW beliau bertakbir. Beliau bertakbir Allahu Akbar. Kemudian beliau sujud. Apa yang dibaca di waktu sujud? Bacaan sujud itu semuanya sama. Seperti bacaan sujud di dalam sholat. Tidak ada bedanya. Adapun yang tersebar di masyarakat, di buku-buku fikih disebutkan bacaan subhana man la yanamu wala yashu, maka ini tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya. Maksudnya tidak ada asalnya itu apa, Ustaz? Anda cari di buku hadis, kadang menemu Anda hadis tersebut. Berbeda dengan hadis palsu. Kalau hadis palsu itu yang mencari ada hadisnya. Ada sanadnya. Kalau la aslalahu ini kededa. Pian membuka dari awal sampai akhir, ya, 100 tahun kada dapat hadis itu di buku-buku hadis. Kenapa? Karena tidak ada asalnya, memang tidak ada wujudnya. Tetapi itu masyhur di kalangan fuqaha menyebutkan doa tersebut. Tetapi yang benar adalah doanya, bacaannya seperti bacaan di waktu sujud di dalam sholat. Kemudian Nabi SAW di dalam hadis Dzul-Yadain ini, setelah beliau sujud, bertakbir, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Beliau di sini duduk di antara dua sujud. Apa yang dibaca? Bacaannya seperti bacaan duduk di antara 2 sujud. Tidak ada bedanya. Kemudian Nabi bertakbir lagi Allahu Akbar. Ya, dan beliau membaca doa seperti doa di dalam sujud. Kemudian Nabi bertakbir lagi Allahu Akbar. Kemudian beliau salam. Maka salam ini dilakukan baik itu sujudnya setelah salam ataukah sebelum salam. Kedua-duanya salam. Kalau sebelum salam maka dia salamnya untuk sholat. Kalau setelah salam maka dia juga salam sujud sahwinya. Taib, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau seandainya ulun pas sujud sahwi ini ragu-ragu sujudnya 2 kali ke sekali kata dek. Tadi sembahyang, ya, ragu-ragu, pas sujud sahwinya ragu-ragu. Kayak apa sujud sahwi pulang lah. Dan itu ada orang semacam itu. Ya, ada orang semacam itu ketika sujud sahwi. Tadi 1 kah 2 kah sujud sahwinya. Apa yang harus dilakukan? Kata para ulama, kalau seandainya orang itu ragu-ragu ketika sujud sahwi, maka tidak perlu dia sujud sahwi lagi. Kenapa? Itu qat'us salasil. Memutus apa? Karena setelah itu ragu pulang. Sujud 2 kali. Kada selesai. Maka kalau orang ragu sujud sahwinya berapa kali, sudah. Tadi 2 kah apa 1? 2 sudah selesai. Iya. Tadi itu saya ragu 1, 2. Dianggap 2. Kenapa? Karena itu diputuskan. Iya. Kalau tidak itu akan bersambung terus menerus. Maka orang ragu terhadap sujud sahwi tidak perlu sujud sahwi lagi. Ya, tidak ada lagi sujud sahwi ketika orang itu ragu. Kemudian sujud sahwi ini kalau sebelum salam dilakukan tidak ada masalah. Tapi yang paling bermasalah adalah sujud sahwi ini ketika dilaksanakan setelah salam. Khususnya bagi orang yang masbuk. Ya, bagi orang yang masbuk itu apa yang harus dia lakukan? Ketika sujud imam itu setelah salam. Maka orang yang masbuk ini ada 2 keadaannya. Pertama, dia mendapati imam waktu salahnya. Mendapati imam di waktu salahnya. Ketika dia mendapati imam di waktu salahnya, misalnya dia masbuknya 1 rakaat. Imam ini terjadi di rakaat ketiga salahnya.
Dia dapat ini kesalahan imam ini. Taib. Kemudian imam sujud sahwinya setelah salam. Apakah dia sujud sahwi bersama imam? Tidak. Ketika imam salam dia naik, nanti dia sempurnakan, baru dia sujud sahwi. Tapi kalau seandainya dia tidak mendapati kesalahan imam, artinya imam itu terjadi kesalahannya di rakaat pertama, sedangkan dia masuk bersama imam ini di rakaat kedua. Dan imamnya sujud sahwinya setelah salam. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia tidak mengharuskan sujud sahwi, tidak perlu dia sujud sahwi. Kenapa? Karena dia tidak mendapati kesalahan bersama imam. Maka tidak perlu dia sujud sahwi. Kecuali imamnya sujud sahwinya sebelum salam. Taib. Terus bagaimana Ustaz kalau seandainya terjadi perbedaan pandangan antara imam dan makmum? Dan ini terjadi Nabi SAW dengan Dzul Yadain. Tetapi ini perbedaan pandangan yang lain, masalah hukum. Imam menganggap tasyahud awal itu hukumnya sunnah. Makmum menganggap hukumnya apa? Wajib. Ketika imam itu ketinggalan, dia beranggapan karena meninggalkan sunnah tidak perlu sujud sahwi. Makmum ini wajib. Taib. Imamnya kadang mau sujud sahwi dipadahkan. Pian tadi ketinggalan tasyahud, kadang aku menganggap itu sunnah aja. Terus apa yang harus dilakukan? Maka makmum apakah sujud sahwi? Tidak perlu sujud sahwi. Kalau seandainya imamnya meninggalkan sesuatu yang dia anggap sunnah dan kita menganggap itu sesuatu yang wajib dan imamnya tidak sujud sahwi, maka tidak perlu kita sujud sahwi. Taib. Kalau seandainya imamnya menganggap itu sama-sama wajib, tetapi dia tidak mau sujud sahwi, dipadai sujud sahwi kada mau sidin, ya, antah sidin supan, ya atau seperti apa, gak ada mau sidin sujud sahwi. Taib. Makmumnya gimana Ustaz? Sujud sahwi apa tidak? Sujud sahwi. Kalau imamnya kada mau sujud sahwi, makmumnya sujud sahwi setelah salam. Kalau seandainya sama-sama imam itu beranggapan itu adalah sesuatu yang wajib. Kemudian saya cepati ya sarahnya yang mungkin sebetulnya banyak. Kemudian di dalam hadis ini Nabi SAW, hadis Dzul Yadain ini, Nabi SAW beliau melakukan banyak sekali pergerakan. Setelah selesai salam, Nabi SAW beliau pergi ke depan masjid. Ya, di depan masjid itu ada batang kayu, beliau taruh tangan beliau di depan batang kayu tersebut. Pegangan tersebut. Di sini Nabi melakukan banyak gerakan setelah sholat. Kata para ulama, apakah itu membatalkan sholat seseorang? Para ulama mengatakan gerakan itu, kapan gerakan yang banyak itu membatalkan sholat? Ketika pertama tidak ada hajah, tidak ada kedaruratannya. Kemudian gerakannya tersebut sangat banyak dan terus menerus. Ya, terus menerus. Kemudian orang yang melihatnya seolah-olah orang ini apa? Tidak sholat. Maka jika terjadi hal demikian itu membatalkan sholat. Tapi kalau seandainya gerakannya dilihat oleh orang bahwasanya karena ada hajah seperti yang terjadi pada Nabi, maka ini tidak mengapa dan ini tidak membatalkan sholat seseorang. Kemudian di dalam hadis ini ya kita mengambil faedah yang luar biasa yaitu akhlak Nabi SAW. Di sini Nabi SAW ketika Dzul Yadain dan para sahabat ya mengatakan beliau keliru, di sini Nabi SAW langsung mengerjakannya. Maka seorang muslim ketika diingatkan tentang perkara al-haq, perkara benar, maka cepat-cepat dia kembali. Banyak orang itu gengsi kembali mencabut perkataannya ketika dia berkata-kata yang salah. Maka kita itu selalu berada pada al-haq. Selama itu al-haq kita ambil. Maka tidak salah orang berpikir ketika dia rujuk kembali kepada kebenaran, dia menghinakan dirinya. Tidak. Bahkan itu memuliakan dirinya. Makanya Abu Hurairah pernah salah di dalam berfatwa. Kemudian ditegur oleh Aisyah. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan, kata Abu Hurairah, sampaikan kepada orang-orang yang mendengar hadisku, perkataanku sebelumnya, sesungguhnya Abu Hurairah faqad akhta. Abu Hurairah telah salah dalam masalah ini. Maka itu sifat seorang muslim. Maka setiap kali kita tahu kita salah, itu merupakan kemuliaan. Kita kembali kepada kebenaran, bukan menghinakan diri. Banyak orang
canggung dia kembali kepada kebenaran karena dia supan. Ini salah. Justru ketika kita kembali kepada kebenaran, itu tanda kematangan otak kita, tanda kematangan akal kita. Iya. Karena kita mengambil al-haq dan itu Allah muliakan. Bahkan itu merupakan sebuah kemuliaan bagi orang muslim itu sendiri. Dan Nabi di sini mencontohkan. Ketika beliau salah, ditegur, beliau langsung mempraktekkan, mengerjakan apa yang beliau tegur. Tidak berada pada dalam kesalahan. Taib. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan ya. Sebetulnya banyak ya, takut ya kemalaman kita. Mungkin sisa waktu yang ada mungkin kita ambil pertanyaan. Ada yang bertanya silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Apa? Taib. Apa itu hukum sujud sahwi? Sujud sahwi hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya. Kalau seandainya tidak dia tinggalkan dengan sengaja, karena lalai, karena lupa, karena tidak tahu hukumnya, maka tidak batal. Wallahu ta'ala alam. Taib, yang lain? Kalau misalnya sholat kemudian ragu sudah salam atau belum itu gitu. Sholat ragu salam ataukah belum? Iya. Kalau seandainya orang tersebut ragu, dia apakah sudah salam ataukah belum? Apakah sujud sahwi? Iya, sujud sahwi. Maka dia salam pada sholatnya, kemudian dia sujud sahwi. Karena salam itu rukun di dalam sholat. Maka dia salam, kemudian dia sujud sahwi. Wallahu ta'ala alam. Taib, ada lagi yang lain? Di saat itu di masjid itu ada di belakang di akhir imam baca surah di akhir ada surah. Iya. Lalu di bagian belakang itu ada sujud. Padahal imamnya tidak sujud. Hanya rukuk. Lalu kalau Anda diri langsung itu orang yang itu sujud sapi. Yang di belakang tuh apanya lakukan bingung aja lah. Karena mempati yang Taib. Iya. Jadi ada kasus kata beliau, ada orang sembahyang, imamnya sembahyang membaca ayat sejadah. Kira makmum di belakang, imamnya sujud tilawah, sujud sajadah. Ternyata si din ruku. Iya. Maka yang di belakang itu apa? Otomatis sujud semua. Tahunya mereka salah pasti ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, kan tahu mereka salah ini pasti. Ya berarti imam tadi ruku bukan sujud. Terus apa yang harus dilakukan? Maka makmum yang masbuk tadi, ya makmum yang salah tadi, cepat-cepat dia kembali kepada posisi semula berdiri, kemudian dia ruku, kejar imamnya. Tidak ada masalah. Dia ruku, kemudian tidak kejar imamnya. Ya. Maka ketika dia mendapat imam, kholas, ikuti imam tersebut. Apakah makmum tersebut sujud sahwi? Tidak perlu sujud sahwi. Ya, tidak sujud sahwi. Wallahu taala a'lam. Taib. Ya. Misalnya ini ada yang bersin saja langsung dikeluarkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kan kita mungkin menjawab nih. Itu kita menjawabnya apa? Kita menjawab dengan sadar atau Iya. Taib. Pertama, apa hukum orang bersin mengucapkan alhamdulillah ketika sholat? Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena alhamdulillah bagian dari tasbih dan tahmid. Maka tidak mengapa. Taib, apakah boleh menjawab? Tidak. Kita tidak menjawab ya dengan yarhamukumullah, dengan menjawab yarhamukumullah. Karena di dalam sholat itu adalah dzikir. Maka kita tidak menjawab. Kemudian, kalau seandainya kecoplosan, kita menjawabnya yarhamukumullah. Apakah batal sholat kita? Tidak batal kalau tidak sengaja. Tapi kalau kita dengan sengaja menjawabnya yarhamukumullah misalnya, ya dengan sengaja dan tidak tahu hukumnya juga tidak batal. Sebagaimana terjadi sahabat yang Muawiyah ibn al-Hakam. Yang batal itu apa? Seseorang berbicara di dalam sholat, dia tahu hukumnya tidak boleh berbicara dengan sengaja, maka batal sholatnya. Maka kalau kecoplosan, insya Allah tidak membatalkan sholat seseorang. Wallahu ta'ala alam. Taib. Ketika sholat lagi membaca Fatihah, diulang Fatihahnya apa? Ada ayat yang diulang karena lupa atau merasa tajwidnya salah, itu apa sujud sahwi? Baik. Kalau dia membaca Al-Fatihah kemudian lupa ya atau ada merasa tajwidnya yang salah, apakah sujud sahwi? Tidak sujud sahwi. Maka dia ulang lagi baca Al-Fatihahnya, maka tidak mengapa. Ya tidak mengapa dan tidak perlu sujud sahwi. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi yang lain? Nggih. Masya Allah. Seorang imam
ruku membaca Allahu Akbar takbir. Lalu ini kan salah. Imam makmum di belakang langsung suatan jawab sampai Allahu liman hamidah. Nah itu sholatnya gimana? Ya. Imam yang salah di dalam masalah pelafasan takbir, peletakan takbir, apakah dia sujud sahwi? Pendapat yang rajih kalau para ulama, iya, dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi atas kekeliruan dia dalam meletakkan alfaz takbir tersebut, lafaz takbir tersebut. Maka dia sujud sahwi. Makmum yang pun ikut imam juga sujud sahwi. Wallahu taala alam. Taib. Ulun jawab pertanyaan kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apabila sedang sholat lalu suami atau tamu mengetuk pintu sedang kita sedang sholat, apakah boleh membukakan pintu dan menjawab salam? Maka ini dilihat. Kalau seandainya tidak urgen membuka pintu dan menjawab salam tersebut, artinya tamu tersebut tidak terganggu kalau kita selesaikan sholatnya sebentar, maka Anda selesaikan sholat Anda. Tapi kalau seandainya suami ini kalau kadang dibukai mahamuk kena. Ya mahamuk ya. Kalau lambat ya karena suaminya penyarikan misalnya. Ya sedikit aja terlambat disariki bininya. Akhirnya boleh tidak dia berjalan membuka pintu rumah tersebut. Maka kalau selama tidak mengubah posisi kiblat, posisi dia menghadap kiblatnya, misalnya pintu rumahnya di depan, kiblatnya di depan, dia berjalan ke depan tidak ada masalah. Atau pintu rumahnya di samping, dia berjalan di samping tapi wajahnya masih menghadap kiblat, tidak mengapa. Tapi kalau seandainya rumahnya belok-belok misalnya, rumahnya belok, ya, dan dia otomatis ketika membuka pintu belok-belok tidak menghadap kiblat, maka ini batal. Maka ini dilihat. Kalau sholat wajib rumahnya belok-belok tidak boleh Anda membatalkan sholat Anda. Tapi kalau itu di dalam sholat sunnah maka tidak mengapa. Sholat sunnah tidak mengapa kita batalkan demi maslahat yang besar. Ada tamu orang tua misalnya, sidin kalau lambat kita bukai, sidin mungkin sakit hati dan seterusnya, maka tidak apa-apa kita batalkan dalam sholat sunnah. Adapun sholat wajib tidak boleh. Ya itu kalau seandainya tadi posisi kita tidak bisa kecuali membelakangi kiblat. Tapi kalau selama posisi kita bisa menghadap kiblat, entah itu sholat wajib dan sholat sunnah boleh, tidak mengapa. Taib. Ya, ini sudah saya jawab. Taib. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz bertanya di luar tema. Bagi akhwat yang bercadar pada saat menggunakan ihram untuk menunaikan ibadah umrah, saya ada mendengar boleh menggunakan hijab dan 2 layar berbahan tipis ya, sipon dan tipis. Dan salah satu layar dari hijab itu boleh dipergunakan untuk menutup muka. Mohon penjelasannya Ustadz. Orang kalau sedang umrah, ya tentu ketika umrah sekarang ini tidak mungkin kita bisa menghindari terjadinya percampur baur antara laki-laki dengan wanita. Zaman dahulu mungkin, karena orang yang umrah masih sedikit. Zaman sekarang bisa dibayangkan mustahil Anda menghindari, khusus wanita saja tidak mungkin. Pasti ada laki-laki yang bukan mahram kita melihat. Nah, terus bagaimana kalau akhwat ini bercadar? Boleh tidak dia memakai cadarnya ketika ihram? Boleh, tetapi dia pakainya adalah khimar, bukan memakai niqab. Niqab itu adalah yang menempel, di wajahnya menempel, maka ini tidak boleh. Tapi dia pakai niqab. Niqab itu yang dari atas. Yang dari atas, ya turun ke bawah. Maka itu niqab. Baik itu bahannya tebal, tipis, tidak ada masalah. Yang penting dia ya dari atas ke bawah, bukan menempel. Ya. Dan sekarang ini banyak akhwat model-model niqab sekarang ini. Ya. Ada yang nempel tapi bisa ditarik, ditulur, atasnya ditutupi, ada juga. Ya macam-macam. Ya makanya tidak ada masalah. Selama yang menutupnya itu adalah bagian atas ke bawah, maka itu tidak mengapa. Ya. Taib. Dan tidak harus bahannya tipis 2 layar, ya atau boleh 3 layar atau 1 layar pun tidak ada masalah. Taib. Pada saat di pesawat dengan penerbangan durasi 9 jam, bolehkah kita bertayamum saja? Sedangkan sebenarnya air untuk wudu ada di toilet pesawat. Walaupun air terbatas, maka selama itu ada air berwudu. Kecuali pian diancam pramugari, kalau ikan wudu lagi aku terjunkan ikan dari sini. Kalau masih disarikinya, masih boleh berwudu.
ya masih boleh berwudu karena tidak dalam kondisi darurat. Kecuali membahayakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya di waktu sampai bisa sholat itu dikerjakan. Contoh misalnya berangkatnya kalau dari sini misalnya waktunya siang atau habis zuhur misalnya, dia sudah jamak zuhur asar di sini. Kemudian dia sholat pergi ya safar, maghribnya di atas ya. Nanti sampai tengah malam misalnya. Maka sholat aja nanti di tempat ya kita sudah sampai. Selama waktunya masih ada. Yang bermasalah itu biasanya kalau subuh di pesawat. Nah, ini kita tetap berwudu. Kecuali ya emang tidak diperbolehkan sama sekali di pesawat tersebut untuk berwudu, ya sama sekali tidak diperbolehkan, maka tidak apa-apa dalam kondisi semacam ini bertayamum. Tapi kalau masih diperbolehkan dan pramugarinya tidak melarang, Anda bertayamum saja. Jangan ditakuni pramugarinya bolehkah kada berwudu. Jelas nyamadahan kada boleh. Maka jangan ditakuni. Dan saya alhamdulillah 16 tahun bolak-balik kada apa-apa berwudu terus di pesawat, ya. Maka tidak mengapa. Ya, sebetulnya tidak mengapa. Ya, yang penting kalau tidak ada yang menimbulkan mudarat ketika berwudu di dalam toilet tersebut, ya tidak menimbulkan mudarat besar, maka kita berwudu, tidak boleh bertayamum. Wallahu taala alam. Baik, ada yang lain? Oke. Kasus seperti itu tadi di pesawat 9 jam itu, apakah misalkan waktunya adalah zuhur itu, dan karena pernah dengar tentang selama Ustaz di YouTube bisa mengusap khuf, misalnya kita batal mengusap kembali. Iya. Oh iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Baik, tentang masalah mengusap terompah atau mengusap khuf, kaos kaki atau sepatu. Kalau kita safar, itu ya bagusnya apalagi naik pesawat dan semisalnya, apalagi khususnya akhwat, maka hendaknya dia sebelum safar itu berwudu dengan wudu sempurna, kemudian berniat nanti kalau batal dia mengusap. Sehingga nanti pas di pesawat misalnya batal, pengen berwudu, cukup dia berwudu, membasuh mukanya, membasuh tangannya, adapun kepala dan kaki tinggal diusap saja, dan ini lebih ringan. Dan mengusap itu boleh baik itu dalam keadaan safar atau tidak dalam keadaan safar. Kalau dalam keadaan safar itu diberikan batasan waktu 3 hari 3 malam, dalam keadaan tidak safar cuma 1 hari 1 malam. Taib. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.